Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari kelas PJKRA 2020 dengan NIM 20030150010 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, tahun ajaran 2021-2022 dengan mata kuliah Perkembangan dan Pertumbuhan Fisik. Ya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang akan saya bawakan. Materi yang saya akan bawakan adalah pertumbuhan fisik anak dewasa. Kemudian kita masuk pada materi yang pertama, yaitu bagian A, perkembangan fisik. Kemudian pada materi A ini, perkembangan fisik. Perkembangan fisik dapat dilihat dari aspek perkembangan fisik. Pada awal masa dewasa, kemampuan fisik mencapai puncaknya dan sekaligus mengalami masa penurunan. Adapun beberapa gejala penting dari perkembangan fisik yang terjadi selama masa dewasa antara lain kesehatan badan, sensor dan perseptual, serta otak. Kemudian kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu kesehatan badan. Bagi kebanyakan orang, awal masa dewasa ditandai dengan memuncaknya kemampuan dan kesehatan fisik. Dimulai dari usia sekitar 18 sampai dengan 25 tahun. Individu memiliki kekuatan yang terbesar. Gerak-gerak refleks mereka sangat cepat. Demikian juga dengan kemampuan reproduksi mereka. Meskipun pada masa ini kondisi kesehatan fisik mencapai puncak, namun selama periode ini mereka juga akan mengalami penurunan keadaan fisik. Keadaan usia 25 tahun, perubahan-perubahan fisik mulai terlihat. Perubahan-perubahan ini sebagian besar bersifat kuantitatif dan kualitatif. Secara berangsur-angsur, kekuatan fisik mengalami kemunduran sehingga lebih mudah diserang penyakit. Bagi wanita, perubahan biologis yang utama terjadi selama masa pertengahan dewasa, yaitu perubahan dalam hal kemampuan reproduksi, menopause, dan hilangnya kesuburan. Bagi laki-laki, proses penuaan selama masa pencegahan dewasa tidak begitu kentar
karena tidak ada tanda-tanda fisiologis dari peningkatan usia seperti berhentinya haid pada perempuan. Kemudian tahap yang kedua yaitu perkembangan sensori. Pada awal masa dewasa, penurunan fungsi penglihatan dan pendengaran mungkin belum begitu kentara. Pada masa dewasa, akhir barulah terlihat adanya perubahan-perubahan sensori fisik dari panca inderanya. Kemudian itu pada tahap yang ketiga yaitu perkembangan otak. Mulai masa dewasa akal, sel-sel otak juga berangsur-angsur mulai berkurang. Akan tetapi, perkembangbiakan koneksi neural khususnya bagi orang-orang yang tetap aktif membantu mengganti sel-sel yang hilang. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua. Pada materi yang kedua ini kita akan membahas mengenai perkembangan kognitif. Pada materi ini ada penjelasan bahwa pertanyaan yang paling banyak menimbulkan kontroversi dalam studi tentang perkembangan rentang hidup manusia adalah apakah kemampuan kognitif orang dewasa paralel dengan penurunan kemampuan fisik? Pada umumnya, orang percaya bahwa proses kognitif sampai belajar, memori, dan inteligensinya bahkan mengalami kemerosotan bersama dengan terus berkembangnya usia. Bahkan ada yang menyimpulkan bahwa usia terkait dengan penurunan proses kognitif ini juga tercermin dalam masyarakat ilmiah. Akan tetapi, belakangan ini sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan tentang terjadinya kemerosotan proses kognitif bersamaan dengan penurunan kemampuan fisik sebenarnya hanyalah salah satu stereotip budaya yang meresap dalam diri kita.
Kemudian kita masuk pada isi materi pada materi yang kedua tadi, perkembangan kognitif. Pada perkembangan kognitif terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perkembangan pemikiran postformal. Kita masuk dulu yang ini ya. Secara umum, orang dewasa lebih maju dalam penggunaan intelektualis. Pada masa dewasa awal misalnya, orang biasanya berubah dari mencari pengetahuan menjadi menerapkan pengetahuan, yakni menerapkan apa yang diketahuinya untuk mencapai jenjang karir dan membentuk keluarga. Akan tetapi, tidak semua perubahan kognitif pada dewasa mengarah pada peningkatan potensi. Bahkan, kadang-kadang beberapa kemampuan kognitif mengalami kemerosotan seiring dengan pertambahan usia. Meskipun demikian, sejumlah ahli percaya bahwa kemunduran keterampilan kognitif yang terjadi terutama pada masa dewasa akhir dapat ditingkatkan kembali melalui serangkaian pelatihan ya. Kemudian kita lanjut ke materi ke bagian isi kedua. Pada bagian isi yang kedua dari materi yang kedua, yaitu perkembangan memori. Salah satu karakteristik yang paling sering dihubungkan dengan orang dewasa dan usia tua adalah penurunan dalam daya ingat. Namun, sejumlah bukti menunjukkan bahwa perubahan memori bukanlah sesuatu yang tidak terjadi, yang tidak pasti terjadi. Sebagian dari proses penuaan, melainkan lebih merupakan stereotip budaya. Kemudian kita masuk ke bagian isi ketiga dari materi kedua, yaitu perkembangan inteligensi. Dalam perkembangan inteligensi ini ada penjelasan, yaitu suatu mitos yang bertahan hingga sekarang adalah bahwa menjadi tua berarti mengalami kemunduran intelektual. Mitos ini diperkuat oleh sejumlah peneliti awal yang berpendapat bahwa seiring dengan proses penuaan selama masa dewasa, terjadi kemunduran dalam inteligensi umum. Hampir semua studi menunjukkan bahwa setelah mencapai puncaknya pada usia 18
dan 25 tahun, kebanyakan kemampuan manusia terus-menerus mengalami kemunduran. Whit Harrington dalam bukunya, yaitu Educational Psychology, menyebutkan 3 faktor penyebab terjadinya kemunduran. Kemampuan belajar dewasa, yaitu adapun 3 faktor penyebab terjadinya kemunduran kemampuan. Yang pertama yaitu ketiadaan kapasitas dasar. Orang dewasa tidak akan memiliki kemampuan belajar bila pada usia mudanya juga tidak memiliki kemampuan belajar yang memadai. Kemudian bagian kedua yaitu terlampau lamanya tidak melakukan aktivitas yang bersifat intelektual. Aktivitas yang bersifat intelektual yang dimaksud adalah orang-orang yang sudah berhenti membaca bacaan-bacaan atau yang berat dan berhenti melakukan pekerjaan intelektual akan terlihat bodoh dan tidak mampu melakukan pekerjaan semacam itu. Kemudian bagian ketiga yaitu faktor budaya. Adapun di sini faktor budaya yaitu faktor yang dimaksud adalah faktor yang terutama dengan cara-cara seseorang memberikan sambutan seperti kebiasaan, cita-cita, sikap, dan prasangka-prasangka yang telah mengakar, sehingga setiap usaha untuk mempelajari cara sambutan yang baru akan mendapat tantangan yang kuat. Kemudian kita masuk pada materi yang ketiga atau bagian C, yaitu perkembangan psikososial. Yang dimaksud dengan perkembangan atau penjelasan dari psikososial adalah selama masa dewasa, dunia sosial dan personal dari individu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa dewasa, individu-individu memasuki peran kehidupan yang lebih luas. Pola dan tingkah laku sosial orang dewasa berbeda dalam beberapa hal dari orang-orang yang lebih muda. Perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan. Selama periode ini, orang melibatkan diri secara khusus dalam karir, pernikahan, dan
hidup berkeluarga. Menurut E.H. Erikson, penulis buku Identity, Youth and Crisis, perkembangan psikososial selama masa dewasa ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu keintiman, yang kedua generatif, dan yang ketiga yaitu integritas. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu dalam buku E.H. Erikson, yaitu perkembangan keintiman. Yang dimaksud di sini atau yang dapat diartikan dalam perkembangan keintiman yaitu sebagai suatu kemampuan memperhatikan orang lain dan membagi pengalaman dengan mereka. Menurut Erikson, pembentukan hubungan intim ini merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh yang memasuki masa dewasa. Pada masa dewasa awal ini, orang-orang sudah siap dan ingin menyatukan identitasnya dengan orang lain. Mereka mendambakan hubungan yang intim dan akrab dilandasi rasa akrab persaudaraan, serta siap mengembangkan daya-daya yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen ini, sekalipun mereka mungkin harus berkorban. Kemudian bagian yang kedua dari buku E.H. Erikson yaitu nilai-nilai cinta. Selama tahap perkembangan keintiman ini, nilai-nilai cinta pun mulai muncul. Menurut Johann W. Sandrock, penulis buku Child Development, mengklasifikasikan cinta menjadi 4, yaitu altruisme, persahabatan, cinta yang romantis atau bergairah, dan cinta yang penuh perasaan atau persahabatan. Perasaan cinta pada masa ini lebih dari sekedar gairah atau romantisme, melainkan suatu afeksi atau cinta yang penuh perasaan dan kasih sayang. Cinta pada orang dewasa diungkapkan dalam bentuk kepedulian terhadap orang lain. Orang-orang dewasa awal lebih mampu melibatkan diri dalam hubungan bersama atau hubungan saling berbagi hidup dengan orang lain yang intim. Kemudian yang ketiga yaitu
pernikahan dan keluarga. Dalam pernikahan, pandangan Erikson yaitu keintiman biasanya menuntut perkembangan seksual yang mengarah pada perkembangan hubungan seksual dengan lawan jenis yang ia cintai, yang dipandang sebagai teman berbagi suka dan duka. Ini berarti bahwa hubungan intim yang terbentuk akan mendorong orang dewasa awal untuk mengembangkan genitalitas seksual yang sesungguhnya dalam hubungan timbal balik dengan mitra yang dia cintai. Kehidupan seks dalam tahap-tahap perkembangan sebelumnya terbatas pada penemuan identitas seksual dan perjuangan menjalin hubungan-hubungan akrab yang bersifat sementara. Agar memiliki arti sosial yang menetap, maka organ genitalia membutuhkan seseorang yang dia cintai dan dapat diajak melakukan hubungan seksual, serta dapat berbagi rasa dalam suatu hubungan kepercayaan. Di hampir setiap masyarakat, hubungan seksual dan keintiman pada masa dewasa awal ini diperoleh melalui lembaga pernikahan. Kemudian yang keempat yaitu perkembangan generativitas. Yang dimaksud dengan perkembangan generativitas yaitu tahap perkembangan psikososial yang dialami di individu selama pertengahan masa dewasa. Ciri utama dari tahap generativitas adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan dan pembentukan, serta penetapan garis-garis pedoman untuk generasi mendatang. Transmisi nilai-nilai sosial ini diperlukan untuk memperkaya aspek psikoseksual dan aspek psikososial kepribadian. Apabila generativitas lemah atau tidak diungkapkan, maka kepribadian akan mundur, mengalami pemiskinan dan stagnasi. Kemudian yang kelima yaitu perkembangan integritas. Yang mana yang dimaksud dengan perkembangan integritas? Yaitu integritas merupakan tahap perkembangan psikososial Erikson yang terakhir. Integritas yang paling tepat dilukiskan sebagai suatu keadaan yang dicapai seseorang setelah memelihara benda-benda, orang-orang, produk-produk, dan ide-ide, kemudian menyesuaikan diri dengan berbagai keberhasilan dan kegagalan dalam kehidupannya,
Tahap ini dimulai kira-kira pada usia 65 tahun. Demikianlah hal-hal yang terjadi pada masa dewasa. Setelah masa dewasa berakhir, manusia akan mengalami masa tua untuk memiliki hidup yang bermakna pada masa tua. Kita sebaiknya menggunakan masa muda itu untuk melakukan hal-hal positif sesuai kebenaran firman Tuhan. Itulah tadi yang sempat saya presentasikan dari materi yang saya bawakan tadi. Apabila ada kekurangan atau salah baca yang saya bawakan atau salah ucapan yang saya bawakan tadi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.